A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sari terbangun kaget ketika mendapati dirinya berada dalam hutan belantara. Padahal jelas tadi ia tertidur di sebelah suaminya. Namun kenapa malah tiba-tiba ada di sini? Asap semakin menambah gelapnya hutan ini. Tentu saja Sari takut karena mendengar suara lolongan serigala. Ditambah ia juga bingung kenapa bisa ada di sini. Pakaiannya masih sama seperti yang ia pakai tadi. Mas Arya! Mencoba memanggil suaminya yang entah di mana. Sari mencoba berjalan mengikuti jalan setapak yang sangat licin. Hatinya berdegup kencang karena ketakutan. Cahaya lampu terlihat dari kejauhan. Hati Sari sedikit lega karena mungkin saja itu pemukiman penduduk. Langkahnya sedikit ia percepat karena sandal pun ternyata tidak ada di kakinya. Permisi. Sari mengetuk salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya hanya dari lampu Petromax yang sangat kecil. Angin malam semakin menambah tubuhnya merinding. Pintu terbuka dengan sendirinya. Rumah itu kosong dan semua perabotan yang terlihat masih baru. Seperti rumah yang akan siap dihuni. Sari tidak mau masuk karena takut nanti malah dibilang tidak sopan. Maka dari itu mencoba mencari di rumah yang sebelah. Bentuk rumahnya pun sama. Sari mengetuk pintu tanpa mengucap salam. Seolah lidahnya lupa untuk mengucapkan salam. Permisi. Apa ada orang di dalam? Sari mengetuk pintu. Pintu rumah terbuka dan muncul pemandangan yang sangat menakutkan. Seorang wanita seperti balon sedang duduk dalam rumah. Tubuhnya mengembung hingga berbentuk sangat besar dan bulat. Hanya kepalanya saja yang tetap kecil. Wanita dalam rumah terus menggerang kesakitan. Tubuhnya retak-retak karena saking besarnya. Sari ketakutan dan melangkah mundur. Barisan rumah sekitar ada 5 buah. Sari sudah mencoba mengetuknya satu persatu. Kini hanya tinggal yang terakhir. Ketiganya berisi wanita dengan bentuk yang sama dan mereka merintih kesakitan semua. Hanya satu yang kosong dan terlihat sangat rapi. Kali ini Sari langsung membuka pintu tanpa permisi. Dan Sari mengenali siapa wanita dengan tubuh membengkak ini. Dia adalah Bu Kiki, tetangganya selama di kampung. Wanita ini bersikap baik kepadanya saat menjelang kematian. Bu Kiki, kenapa sampai ada di sini? Sari mendekati. Bu Kiki tidak bisa menjawab pertanyaannya Sari karena dia sedang sibuk merasakan sakitnya yang sangat tidak terhingga. Tubuh itu semakin lebar retaknya. Sari mengelilingi untuk melihat keadaannya Bu Kiki. Di luar dugaan, tiba-tiba saja tubuh Bu Kiki meledak dan darah membasahi tubuh Sari yang berada di dekatnya. Bukan hanya darah yang keluar, lintah dengan ukuran yang sangat besar kini melalai ingin mencari mangsa. Sari menjerit ketakutan ketika salah satu lintah mendekatinya. Tidak bisa Sari menghindar. Hingga lintah itu masuk ke dalam mulut dan juga merambat hingga masuk lewat kemaluannya. Sayang, kamu kenapa? Arya mengguncang tubuh istrinya yang tegang. Ketika matanya terbuka karena dibangunkan oleh suaminya. Sari begitu lega karena itu semua hanya mimpi. Nafasnya terengah-engah karena ingat kejadian barusan yang membuat nyalinya ciut. Alhamdulillah kamu bisa bangun subuh. Ayo kita sholat. Ajak Arya mengusap keringat di dahi istrinya.
Aku tidak kemana-mana kan Mas? Tanya Sari ingin memastikan. Kan kamu tidur sama Mas. Arya bingung dengan pertanyaan istrinya. Sari pun bangun ketika Arya sudah menata tempat sholat. Setidaknya ia bisa bernafas lega karena ini semua hanya mimpi belaka. Namun Sari menjadi kaget ketika melihat kakinya yang berlumuran darah lumpur. Kenapa kakiku kotor begini? Batin Sari resah. Kamu milikku dan aku milikmu. Sebuah suara berbisik di telinga. Tentu saja Sari kaget dan mencari sumber suara tersebut. Namun sama sekali tidak ada orang. Hanya ada Arya yang sudah menunggunya untuk sholat. Ayo sayang, ajak Arya. Iya, tunggu sebentar. Sari segera pergi membersihkan diri dan mengambil wudhu. Mereka pun sholat bersama-sama dengan Arya yang menjadi imam. Sari merasakan hawa yang sangat panas ketika sedang sholat tadi. Di tempat lain, atap rumah Purnama seperti dihantam oleh benda keras. Dia segera keluar dan ternyata Bu Mima sudah berdiri di sana sambil berkacak pinggang. Kali ini ia datang dengan keponakannya yang bernama Lita. Kau tidak bosan? Atau kau ingin kuhajar lagi? Purnama mendekati Bu Mima. Jangan macam-macam kau ya. Keponakanku ini jago bersilat, ancam Bu Mima. Sebenarnya kau ingin mencari anakmu atau mau adu silat? Purnama bersidakap tangan. Baru saja Purnama usai bicara, Lita sudah menyerangnya dengan tongkat sebagai senjata. Ternyata gadis ini lulusan karate, sehingga dia sangat pede untuk melawan Purnama. Bermacam-macam serangan ia lancarkan untuk menjatuhkan Purnama. Namun mantan siluman ular ini masih anteng untuk menunggunya. Tulang kering Lita beradu dengan siku Purnama. Gadis ini menjerit sambil berguling-guling karena kesakitan. Bu Mima juga kaget dan segera menolong keponakannya. Gila kau Purnama. Sampai kapanpun aku tidak akan sudi punya keluarga macam kau, teriak Bu Mima. Yang mau jadi keluargamu juga siapa? Aku tidak berminat, Purnama berkata santai. Lita sedikit pincang ketika berdiri. Sakit sekali rasanya di kaki. Untung Purnama tidak mengeluarkan tenaga sepenuhnya, sehingga kaki Lita tidak sampai patah. Tolong jangan membuat keributan setiap hari di rumah kami, Bu. Zidan keluar dari rumah setelah mendengar keributan. Kamu anaknya Habib seharusnya bijak, Zidan. Jangan buta karena cinta. Bu Mima malah membahas hal lain. Tidak usah peduli mau saya anak Habib atau anaknya malaikat. Saya sedang bicara tentang perbuatan Anda. Zidan mulai keras. Kucolok matamu bila terus menatap suamiku, bentak Purnama ketika melihat Lita yang terus menatap Zidan. Gadis ini berlindung di belakang budenya karena takut kepada Purnama. Padahal tadi dia sudah dengan sangat percaya diri ingin melawan. Sebaiknya ibu fokus saja mencari Sari, bukannya malah sering datang ke rumah kami, saran Zidan. Sari pasti ada di rumah ini, Bu Mima berkata ngeyel. Silahkan Anda lihat bila Sari ada di sini, Zidan menyuruhnya masuk. Purnama tampak tidak terima bila rumah peninggalan ibunya dimasuki oleh orang lain. Namun Zidan menganggukkan kepalanya pelan, sehingga Purnama pun menuruti ucapan suaminya. Sementara di tempat lain, Rudi kembali lagi mendatangi warung bakso milik Sari. Pria ini pun terpesona kembali melihat kecantikan Sari yang rasanya sangat alami. Senyumnya menawan dan membuat mata si pria pun tergoda. Bentuk tubuh bak gitar Spanyol yang sangat membuat ngiler mata Rudi. Sari melirik kepada Rudi yang tengah duduk sambil menikmati makanan yang dipesan. Sesekali pria ini menoleh dan sambil mengumbar senyumnya. Kali ini pun dia datang sendiri tanpa mengajak istri.
Hati Sari merasakan sesuatu yang sangat berbeda kali ini. Mungkin saja jin ini mulai beraksi untuk membuat inangnya tergoda. Namun jin yang berasal dari tubuh Bu Kiki memang hanya untuk kecantikan dan membuat mata pria tergoda. "Kamu sudah punya suami, Dek?" Rudi bertanya pelan. "Sudah," angguk Sari. "Pasti suami kamu biasa saja. Sayang sekali loh. Padahal kamu sangat cantik dan bisa mendapatkan pria kaya manapun." Rudi mulai beraksi. "Harta tidak menjamin kebahagiaan, Tuan," sergah Sari. "Kamu bisa bilang begitu karena baru menikah. Nanti kalau sudah bosan ya bakal beda respon," cetus Rudi. Sari membuang muka karena malas mau melanjutkan debat. Lagi pula entah kenapa hatinya mulai ketakutan bila selamanya akan hidup begini. Lagi pula apa yang akan diharapnya dari Arya, yang mungkin selamanya akan hidup hanya sebagai buruh saja. Astagfirullah. Tersadar dari pikiran buruknya, Sari masih berusaha meyakinkan diri bahwa suaminya pasti bakal sukses dan mereka pulang kampung dengan membawa uang banyak. Lama merenung hingga tidak sadar bahwa Rudi sudah berdiri di sampingnya sambil membungkuk berbisik. Sari tidak bisa bergerak karena merasakan hangatnya nafas Rudi yang menerpa telinganya. "Hubungi aku bila kamu berubah pikiran. Aku sanggup memberikan berapapun," bisik Rudi dan segera pergi. Ternyata Rudi memang pria hidung belang yang ingin mencicipi tubuh wanita cantik. Pria itu segera pergi meninggalkan warung. Sari masih terdiam terpaku karena mendengar ucapan pria itu tadi. Hingga datanglah 3 orang wanita yang berpakaian sangat seksi. Mereka memesan 3 mangkuk bakso dan juga lengkap dengan minumannya. "Lumayanlah tadi malam gue dapat 3 juta, ujar wanita berbaju merah. "Gue yang lagi sepi, kayaknya mau ke rumah Mbah Paijo," sahut yang berbaju hitam. "Kita memang harus menambah pelaris dari Mbah Paijo." Ketiganya sibuk ngobrol tentang pekerjaan mereka, sampai salah satunya melirik Sari yang sangat cantik di mata mereka. Tentu saja membuat mereka terpana. "Mbak dari mana asalnya?" tanya gadis baju merah. "Saya dari kampung," jawab Sari sambil tersenyum. "Gila, cantik banget dia. Bisa laris manis itu," cetus gadis yang bajunya mirip dengan si baju merah. "Jualan bakso gini sepi loh mbak. Mending kerja sama kita. Pasti kamu laris banget." Baju hitam tidak bisa menahan ucapan. "Gak usah didengerin omongan dia. Nama saya Sinta." Gadis baju merah ternyata bernama Sinta. "Sari." Ngobrol panjang lebar membuat mereka semakin dekat dan terbuka tentang pekerjaan yang mereka geluti. Tidak munafik bahwa Sari agak tergiur dengan ucapan mereka yang bisa menghasilkan uang banyak. "Tapi saya punya suami," ujar Sari pelan. "Oh, punya suami ternyata kamu," kembaran gadis baju merah bernama Santi menyahut. "Awalnya dulu aku juga punya suami dan wajahnya sangat tampan. Tapi dia selalu memberi uang pas. Mau beli baju daster saja aku tidak punya uang. Lalu akhirnya aku memilih jalan ini," cerita Laura. "Suami kamu sekarang di mana?" tanya Sari penasaran. "Masih ada. Dia hanya peduli tentang agama. Tidak pernah peduli padaku yang ingin punya barang ataupun baju." Laura begitu benci pada suaminya. Sari terdiam karena kehidupannya memang serba pas. Tidak ada barang mewah ataupun yang bisa dibanggakan. Namun ia masih berusaha untuk berpikir positif karena mereka juga baru menikah. Singkat cerita, Arya pulang dengan wajah murung. Sari tidak berani bertanya karena melihat wajah lelah suaminya. Arya juga langsung mandi dan sholat asar. Warungnya juga sudah tidak ada pembeli sama sekali.
Hanya ada 3 orang terakhir tadi. Usai sholat, Arya duduk di sebelah istrinya yang sedang melamun. "Mas minta maaf ya dek," ucap Arya pelan. "Kenapa? Kok mas tiba-tiba minta maaf?" heran Sari. "Mas dipecat kerja. Katanya ada pengurangan karyawan," jawab Arya. Sari terdiam karena suaminya sudah tidak punya pekerjaan lagi. Mereka hanya bisa berharap dari warung bakso, sedangkan kebutuhan sangatlah besar. Sangat jauh beda ketika mereka hidup di kampung dulu. "Ya sudah, kan bisa nanti cari tempat lain," ujar Sari. "Mas besok akan mencoba mencari tempat lain," angguk Arya. Karena hari ini Arya tidak mendapat gaji, mereka menggunakan uang kemarin yang masih tersisa. Sedangkan uang yang berjualan bakso disimpan karena masih untuk modal lagi ke depannya. Singkat cerita, esok hari setelah Arya berangkat untuk mencari kerja, Sari juga pergi mencari toko emas untuk menjual perhiasannya. Setidaknya bisa untuk menyambung hidup dan belanja keperluan mereka. Setelah mendapat uang sebanyak 8 juta dari cincin dan gelangnya, Sari menghitung karena berniat masuk pasar mencari sayuran dan juga ikan. Malang tak dapat ditolak. Jambret beraksi dan menyambar semua uang yang ada di tangan Sari. Hanya tinggal 200.000 yang bisa diselamatkan. "Tolong, uang saya dibawa lari!" pekik Sari histeris. Beberapa orang pria berusaha untuk mengejar jambret itu, namun mereka kehilangan jejaknya. Sari menangis di sana karena uang itu adalah harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. "Kasihan sekali dia," bisik ibu-ibu. "Lagian ngitung uang kok di sini, sama saja pamer," cetus yang lain. Wanita ini pulang berjalan kaki sambil menangis, menyalahkan Tuhan karena merasa tidak adil kepadanya, hingga sebuah mobil mewah berhenti tepat di hadapannya. "Loh, Sari, kenapa kamu menangis?" Ternyata Rudi. "Uang saya dijambret orang." Sari terguguk pilu. "Jangan menangis. Mari saya antar kamu pulang," ajak Rudi membukakan pintu. Sari menurut saja masuk ke dalam mobil dan segera meluncur. Namun tujuan ini bukan ke rumahnya. Rudi mengajak Sari berkeliling melihat pemandangan kota dan juga mengajaknya ke mal besar. "Jangan sedih lagi. Mari kita bersenang-senang." Rudi menggandeng tangan Sari, bukannya menolak sentuhan pria yang bukan suaminya. Sari diam saja saat Rudi mengajak bergandengan tangan. Terhibur dengan segala tindakan yang Rudi lakukan, pria ini pun besar kepala karena merpatinya sudah mulai jinak. Gadis desa yang tanpa logo kini merasakan pijatan lembut dari salon yang didatanginya. Segala macam sudah Rudi belikan untuknya. Sari gelap mata dan sangat menyukai semua ini. Apalagi kini ia merasa sangat bangga ketika banyak pria yang sangat kagum pada dirinya. Merasa bahwa menjadi wanita cantik sangatlah disanjung. Sari lupa bahwa sang suami juga tak kalah menawan. Hanya nasib Arya yang belum beruntung seperti pria lainnya. Namun Arya tetaplah pekerja keras dan berusaha membahagiakan istrinya. Kini Sari merasa di tingkat yang lebih baik. Derajatnya sama dengan gadis kota lainnya. Barang mewah dan juga segala macam treatment. Karena itu membuat kecantikannya lebih bersinar. "Kita ngapain kesini, Tuan?" Sari menatap kamar hotel yang sangat mewah. "Istirahat saja. Kamu nikmati minuman ini dulu." Rudi menyuguhkan segelas wine. Sari yang memang tidak pernah tahu minuman jenis apa ini, dia langsung meminumnya sekali tenggak. Rudi tersenyum karena Sari tidak banyak tanya dan langsung menurut saja. Tak lama kemudian, Sari merasakan tubuhnya sangat panas dan sangat bergairah. Bukan Rudi yang mendatanginya lebih dulu. Sari sebenarnya masih punya kesadaran. Namun iblis dalam dirinya seolah mendorong pada lembah nista ini. Duduk di pangkuan seorang pria dan membuka kancing kemeja Rudi.
Kau ternyata bisa menjadi nakal, bisik Rudi sensual. Hanya lengkuan yang keluar dari mulut Sari ketika tangan Rudi masuk ke dalam roknya. Sepasang anak manusia larut dalam lembah dosa, lupa bahwa sesungguhnya mereka sudah punya pasangan masing-masing. Dan entah kenapa pula, Sari merasakan kenikmatan yang tidak bisa ia rasakan ketika berhubungan dengan Arya suaminya. Rudi memang sangat pinal bila di atas ranjang. Petualangannya terhadap wanita sudah tidak bisa diragukan lagi. Wanita mana yang tidak mengkelinjang kenikmatan bila disetubuhi olehnya. Begitu pula dengan Sari yang terus menjerit saat mendapat pelepasan. Kini iblis sudah menguasai Sari sepenuhnya. Apalagi dengan embel-embel uang yang sangat besar. Singkat cerita, Arya pulang ke rumah dan mendapati rumahnya kosong. Dicarinya Sari yang entah di mana. Ia terduduk karena lelah keliling kota dengan berjalan kaki, mencari pekerjaan yang bisa ia lakukan tentunya. Namun Arya sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan sekarang hari sudah menjelang sore. Tak lama sebuah mobil berhenti dan terlihat Sari turun dari mobil tersebut. Mas, Sari agak kaget melihat suaminya. Kamu dari mana, Dek? Tanya Arya lembut seperti biasanya. Aku habis jual gelang sama cincin. Sari duduk di sebelah Arya. Ya Allah, kenapa kamu jual? Kaget Arya. Kita sudah tidak punya uang lagi. Jadi aku memutuskan untuk menjualnya. Ujar Sari sambil mengeluarkan berbagai macam belanjaan. Arya hanya melihat barang-barang yang istrinya beli. Semua hanya pakaian dan juga tas serta sepatu. Ada beberapa kotak makanan yang Sari beli untuk suaminya. Wajah istrinya juga sumringah. Ayo makan dulu. Kamu pasti lelah kan keliling cari pekerjaan. Sari mengambil piring. Siapa yang mengantar kamu tadi, Dek? Tanya Arya akhirnya. Taksi online, jawab Sari singkat. Mereka tidak bercakap-cakap lagi. Arya memakan yang diberikan Sari kepadanya. Berbeda dengan Sari yang tampak girang. Arya terlihat murung. Bila sudah begini maka dia pasti rindu dengan ibunya. Apalagi sekarang kehidupannya masih sangat di bawah. Belum ada peningkatan karena mereka memang memulainya dari nol. Besok aku bakal jualan lagi, Mas. Semoga banyak pelanggan, beritahu Sari. Mudah-mudahan saja. Mas juga belum ada kerjaan lagi, jawab Arya. Tidak masalah. Yang penting kamu tetap mau berusaha. Sari mengusap lengan suaminya. Hati Arya tenang karena istrinya tidak menuntut dengan sangat keras. Malahan Sari seolah santai dengan ini semua. Tidak ada sebesit pikiran buruk pun kepada istrinya. Sari juga tidak ada merasa bersalah. Semoga besok laris manis, harap Sari menatap sekeliling warung. Ponsel Arya berdering dan ia langsung mengangkatnya. Sari juga cuek saja seolah tidak peduli pada siapa yang menelpon suaminya. Benarkah? Jadi saya besok boleh kerja lagi? Arya bersorak senang karena mendapatkan pekerjaannya lagi. Hilang seketika perasaan sedihnya karena kini sudah bisa mendapatkan penghasilan. Singkat cerita, ternyata di balik niat membuka warung kembali, ada niat busuk Sari yang sangat keterlaluan. Seolah candu dengan persetubuhannya dengan Rudi, Sari ingin membuka warung sekalian menerima ajakan pria itu, sehingga warung bakso bisa dijadikan kedok. Orang akan menganggapnya hanya membuka warung makanan, padahal dia juga menyediakan tubuhnya untuk dicicipi. Kan lumayan uangnya. Aku tidak perlu capek kerja. Bahkan hasilnya juga sangat besar. Warung bakso paling sehari hanya dapat 100.000, batin Sari. Penampilannya memang biasa saja, tidak ada kesan seksi. Namun iblis susuk yang dari Bu Kiki membuat wajah wanita ini sangat sedap dipandang oleh mata pria manapun. Uang yang Rudi berikan jumlahnya mencapai jutaan, dan untuk sekarang dia hanya menerima pria itu saja.
Masih ada rasa takut bila menerima setiap pria. Toh dari satu pria saja sudah punya tabungan. Aku akan beli rumah di kota ini. Apapun yang aku inginkan pasti bisa terpenuhi. Batin Sari sangat girang. Cita-citanya adalah menjadi juragan kontrakan. Setelah nanti uangnya didapatnya dari menjual diri, maka ia akan membangun banyak kontrakan. Lagi pula kan tubuhku juga yang kujual. Orang lain tidak punya hak untuk melarang, Sari berkata pongah. Hari ini Rudi datang lagi dengan senyum mengembang karena sudah bisa menaklukkan wanita ini. Awalnya Rudi mengira akan sulit karena Sari terlihat sangat angkuh. Namun hanya dalam waktu sebentar saja, kini wanita itu berada dalam genggamannya. Sudah lama menungguku sayang, tanya Rudi langsung merangkul pinggang Sari. Jangan di sini, nanti ada yang lihat. Sari melepaskan rangkulan Rudi. Jadi langsung mau di dalam saja. Kau sangat tidak sabar, gurau Rudi. Sari dan Rudi masuk ke bagian belakang dan melakukan aksi bejatnya. Rudi terus mendesak karena Sari memasukkan rudalnya ke dalam mulut. Tubuh yang masih segar itu terus ia jamah dengan brutalnya. Bahkan semangka milik Sari menjadi merah karena saking kuatnya sentuhan itu. Berbeda dengan suaminya yang melakukan dengan lemah lembut. Namun Sari malah menyukai kebrutalan ini. 1 bulan kemudian, Arya semakin giat mencari uang agar bisa segera pulang kampung dan tinggal di sana saja. Sejujurnya ia sudah sangat rindu dengan kampung halaman dan juga makam ibunya. Perasaan sendiri saat bertapa dulu, kini kembali bersemayam dalam hatinya. Uang yang ia dapat dari kuli bangunan seutuhnya ditabung karena Sari menolak uang pemberian darinya dengan alasan uang jualan bakso sudah cukup. Oleh sebab itu, Arya menabung semuanya. Hanya kurang bila untuk membeli makan siang. Kini dia pun ikut merokok seperti teman pekerjanya. Jadi warung bakso itu punya kamu, Ar? Yusuf bertanya. Iya, aku mengontrak bangunan itu selama 1 tahun, jawab Arya. Jadi wanita yang jualan itu istri kamu? Yanto tiba-tiba ikut nimbrung. Arya hanya mengangguk karena agak kaget. Selama ini Yanto tidak pernah mengajaknya ngobrol. Seolah Yanto sangat membenci dirinya. Arya juga cuek dan tidak berusaha mendekat. Kenapa? Kau terlihat murung hari ini? Yusuf bertanya pelan. Aku rindu ibu. Selama tinggal di sini aku tidak pernah ke kuburannya. Arya tertunduk sedih. Pulanglah kalau habis gajian besok. Kan hari Minggu kita libur, saran Yusuf. Tidak bisa aku pulang sekarang. Lirik Arya mengusap air matanya. Yusuf menepuk pundak pria ini. Dia tidak pernah bertanya usianya Arya, karena Yusuf bisa menebak dari wajahnya bahwa usia Arya berada di bawah dirinya. Aku minggat bersama istriku ke kota ini karena keluarga kami tidak ada yang merestui, cerita Arya. Kenapa? Kakakku tiba-tiba saja tidak menyukai Sari, dan keluarga istriku memang ingin mahar yang besar, cerita Arya. Awalnya kakakmu setuju. Yusuf penasaran juga jadinya. Iya, entah kenapa dia kok berubah pikiran, jawab Arya. Yusuf tiba-tiba saja tercenung sambil melotot melihat ke arah tangga. Arya melihat wajah Yusuf yang mendadak pucat, maka ia pun mengikuti arah pandangan temannya. Tapi Arya memang sudah tidak punya kemampuan apapun lagi. Kamu kenapa, Yusuf? Arya mengguncang bahu temannya. Aku melihatnya lagi. Kenapa aku mendapat pandangan seperti itu? Yusuf tampak sangat takut. Istighfar, apa yang kamu lihat? Arya masih penasaran. Yusuf menceritakan bahwa dia bisa melihat gambaran masa depan dari orang yang akan celaka. Sejak kecil dia sudah mempunyai penerawangan seperti itu.
Kadang Yusuf sangat takut bila melihat kematian yang sangat tragis. Di mana Seto tadi? Yusuf bangkit mencari Seto. Tadi di lantai 3. Dia mau ngambil cangkul katanya, jawab Arya. Berdegup jantung Yusuf. Dia pun bergegas naik ke lantai 3. Siapa tahu dia bisa mencegah kematian temannya. Namun memang kematian seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tubuh Seto jatuh dari lantai 3 menghantam lantai dasar yang sangat keras. Tengkorak kepalanya pecah. Tangan dan kakinya patah semua. Bahkan tulang punggungnya juga patah. Darah langsung membanjiri lantai. Semua teman-teman pada panik melihat kematian Seto yang sangat tragis. Hanya Yusuf yang melihat bayangan hitam menyeringai puas dan segera menghilang. Bahkan ketika Yusuf menyusulnya ke lantai 3, bayangan itu sudah tidak ada lagi. Seto pasti menjadi tumbal proyek besar ini. Mandor segera menghubungi bos besar tentang kecelakaan yang menimpa anak buahnya. Semua langsung diliburkan. Seto akan segera dikirim pulang ke rumahnya, tentu dengan biaya kematian yang cukup besar. Ayo pulang. Kamu kenapa? Arya mendekati Yusuf yang masih termangu. Aku melihat hantu yang mendorong Seto. Kau percayakan bahwa ada hantu di dunia kita? Yusuf takut bila Arya tidak percaya. Gantian Arya yang termenung karena heran di kota besar ini pun masih saja ada hantu. Bukan hanya di kampungnya yang berserakan hantu. Aku tidak bohong Arya. Hantu itu sungguh ada. Bukan cuma halusinasi saja. Yusuf memegang tangan Arya. Iya, aku percaya. Mari kita ke rumahku, ajak Arya kepada Yusuf. Rasanya tidak enak membicarakan masalah hantu di tempat yang baru saja ada musibah. Meski sejak kecil sudah bisa melihat hantu, namun Yusuf masih saja tidak bisa mengendalikan dirinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.